Oke, kita mulai chapter ini dengan pelan-pelan ya. Tahan nafas, karena ini akan menjadi flashback yang paling kacau dan merinding yang Oda sajikan kepada kita. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Those stories, I'm a fool for your love. Nah, Garjo Blaster Review sini di video ini kita akan bahas rangkuman lengkap alias recap untuk One Piece chapter 1098. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat kalian yang baru masuk ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1098 ini adalah kelahiran dari Bone. Dan di chapter ini juga ada pesan singkat nih dari Oda Sensei yang cukup penting untuk kita dengar. Di sini Oda meminta maaf karena tidak sempat membereskan gambarannya atau manuskripnya secara 100%. Dan sadar atau tidak, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Oda dan One Piece dia tidak sempat membereskan manuskripnya secara 100% ketika perilisan di majalah mingguan alias Weekly Shonen Jump. Mungkin beberapa contoh seperti yang kalian lihat di panel ini, ya memang tidak benar-benar sketsa kasar sih, tapi masih belum cukup halus lah seperti yang biasa kita lihat dari gambaran One Piece di manganya juga. Tapi ya lagi-lagi pasti nantinya di versi tankobon atau komiknya bakal dibenerin lah di volume 109 nanti. Jadi walau masih dalam bentuk semi sketsa seperti ini, kita sebenarnya masih bisa membacanya kok secara full alias secara menarik. Dan menurut saya cukup masuk akal juga kenapa Oda bisa membuat hal seperti itu, karena selama beberapa bulan terakhir Oda selalu menyajikan 2 chapter berturut-turut dan 1 minggu setelahnya libur, dimana kali ini setelah sekian lama akhirnya Oda menyajikan 3 chapter berturut-turut dan mungkin entah dia kecapean atau bagaimana, makanya di minggu ketiga yang biasanya Oda libur di sini harus memberikan chapter. Mungkin dari situlah akhirnya Oda tidak sempat membereskannya secara 100%. Intinya doa terbaik lah untuk Oda Sensei, yang sebenarnya ironisnya juga kabar buruk dari sketsa yang kita dapatkan di chapter ini yang sangat-sangat buruk juga dengan apa dari isi chapter yang kita dapatkan, yaitunya merinding parah lah untuk chapter ini. Dan kita akan langsung masuk aja ya ke isi chapter akan seperti apa. Dimana Jinny yang sebelumnya diculik itu ternyata dia diminta untuk menjadi istri dari Tenryubito, walau kita tidak tahu siapa sosok dari Tenryubito ini. Dan berita tambahan lagi adalah semua pasukan revolusioner yang bersama Jinny ternyata dibantai semua dalam serangan mendadak yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Jadi pelakunya sudah jelas ya, itu adalah pasukan dari pemerintahan dunia yang walau masih belum jelas apakah Holy Knight atau dia minta bantuan angkatan laut, kita masih belum tahu. Mungkin orang yang melapor ini mereka yang sempat kabur atau tidak ada di tempat, makanya di akhirnya bisa melaporkannya kepada Dragon, karena kalau dia ada di tempat gak mungkin kan, karena dikatakan semuanya sudah terbantai. Dan setelah diculiknya Jinny, pasukan revolusioner mereka menjadi lebih sadis dan Kuma pun menjadi semakin mengamuk dalam tiap pertarungan. Kita pun melihat momen pasukan revolusioner menolong orang-orang di kerajaan Goa, dan setelah itu Kuma pun teleport lagi ke tempat lain untuk menolong pemberontak di daerah tersebut. Yang akhirnya Kuma berhasil menghentikan perang di pulau tersebut walau dia hanya seorang diri. Dimana 2 tahun pun sudah berjalan alias 12 tahun yang lalu, Jinny mendapat penyakit mematikan yang disebut sebagai Sapphire Scale atau kulit berlian. Ini adalah penyakit yang sangat langka sekali, bahkan jauh lebih langka dari Emberlit Syndrome yang dimiliki oleh flashback dari Babang Torao. Ketika seseorang terkena sinar matahari atau bulan, tubuhnya akan berubah menjadi warna biru dan kulitnya menjadi sekeras batu atau sisik. Jinny pun jadi tidak dikenali akibat penyakit tersebut, dan karena itulah Tenryubito melepaskan dirinya dan Jinny pun akhirnya kembali ke kerajaan Sorbet dan dia menitipkan anaknya alias Bone kepada para tetua di negerinya tersebut. Dia benar, Bone adalah anak dari Jinny bersama si bangsa Tenryubito. Dan satu hal lagi, kita bahkan tidak diperlihatkan muka Jinny di satu chapter full ini, dimana kita hanya mendengar suaranya saja. Yang Jinny pun lalu dia menghubungi kembali pasukan revolusioner dari gereja tempat tinggal Kuma tersebut, dan situ pun dia berkata, aku benar-benar ingin melihat kalian semua lagi, tapi ini adalah perpisahan. Ivankov pun menjawab, hah? Apa? Kuma pun melanjutkan lagi, apa yang kau katakan Jinny? Aku kira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Di mana kamu sekarang? Aku akan datang secepatnya. Dan dalam percakapan tersebut, mereka pun berhasil menemukan lokasi dari Jinny. Kuma pun dengan sangat cepat dia langsung teleport ke kerajaan Sorbet.
Jinny pun berkata satu kalimat terakhir kepada Kuma, tetapi yang sangat menyedihkannya, Kuma tidak bisa mendengar perkataan terakhir Jinny karena dia sedang dalam perjalanan teleport menuju ke lokasi Jinny tersebut. Dan sini pun Jinny berkata, "Kumaci, aku selalu mencintaimu." Yang anjir, ini pokoknya sedih banget lah, merinding parah yang wah, ini Oda kacau banget sih. Kenapa kata-katanya dibuat sesedih ini? Jadi inget nih momen Itachi dan Sasuke yang sejujurnya itu pun sangat menyedihkan sekali, yang aduh ini kacau banget. Oke, lanjut, ini udah ngaco banget nih untuk emosinya. Dimana Kuma pun sampai di negeri Sorbet, tetapi Jinny sudah tiada alias dia sudah meninggal. Kuma pun hanya bisa diam di sebelah dirinya sambil menangis, yang ini pun sebenarnya ekspresinya wah dalam banget. Dan akhirnya dibuatkanlah kuburan yang terkonfirmasi namanya Jinny yang tertulis dalam huruf Latin di nisannya tersebut. Kuma pun memutuskan untuk membesarkan Bone dengan bantuan tetua di negerinya itu. Ya inilah buah dari perbuatan baik Kuma kepada orang tua yang dia lakukan bertahun-tahun lalu di negeri Sorbet, yang pastinya orang tua tersebut mau dong untuk membantu Kuma. Dan pada saat itu Kuma masih juga terus berteleport ke sana kemari untuk membantu pasukan revolusioner. Intinya Kuma ini sibuk banget lah. Dan kita pun bahkan bisa melihat beberapa panel ketika Kuma melatih Sabo dan masih banyak beberapa lagi. Tapi naasnya Bone pun ternyata mulai menunjukkan penyakit kulit berlian yang sama seperti ibunya tersebut. Jadi Kuma memutuskan untuk keluar dari pasukan revolusioner dan akhirnya menjaganya. Ya tentu saja Dragon mengizinkan dong hal itu, yang dia pun bilang kepada Kuma akan terus bertanya ke semua dokter yang ada, siapa tahu mereka mengetahui cara untuk menolong Bone. Kuma pula pastinya bingung harus ngapain kan untuk dapat menolong Bone tersebut. Jadi dia akhirnya memutuskan tidak akan meninggalkan gereja agar Bone tidak akan pernah terkena cahaya itu. Kuma pun akhirnya mulai membawa banyak buku dari berbagai pulau agar Bone rajin membaca. Yang bahkan Kuma pun bertanya, "Hey Bone, jika kau ingin berlibur, kau mau pergi kemana?" Di mana Kuma dan Bone benar-benar bahagia bersama, berdansa, ya intinya hidup layaknya ayah dan anak lah. Di mana muka Bone pun memiliki semacam batu biru akibat penyakit tersebut, makanya dia menyebutnya sebagai jewelry atau berlian. Di mana beberapa tahun pun telah terlewati hingga 6 tahun yang lalu dari waktu sekarang, dan Bone pada saat itu berusia 5 tahun. Di sini Kuma bertemu seorang dokter dan berbicara tentang penyakit dari Bone. Dokter tersebut pun berkata, ya walau Bone tidak pernah bersentuhan dengan cahaya, tapi penyakit ini akan semakin parah dimakan usia, dan dia akan mati ketika kemungkinan menyentuh usia 10 nanti. Dan Bone mendengar percakapan tersebut, tetapi dia hanya mendengar sedikit saja di kata-kata sekitaran usia 10. Di sini Bone sangat senang karena mengiranya penyakit tersebut akan sembuh jika dia berusia 10 tahun. Kuma pun selalu berkata kepadanya agar terus optimis dan penyakit itu suatu hari pasti akan sembuh. Ya Kuma jelas tidak bisa menceritakan kebenaran dan dia pun bingung harus ngapain. Yang sejujurnya keseluruhan dari chapter ini definisi apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata ketika psikologi bermain jauh lebih dalam dibandingkan logika doang. Ya mungkin banyak dari kalian yang bakal bilang, yalah bang, itu Kuma tinggal bilang aja kebenarannya lah, atau bahkan sebelumnya kenapa Dragon tidak menolong Jinny dan menyelamatkannya dari Tenryubito, atau bahkan Kuma kok nggak nekat sih untuk menolong Jinny ketika dia ketangkep. Intinya semua tidak semudah perkataan. Di mana di dunia nyata, kita pun kan tidak bisa semena-mena berbuat seenaknya tanpa ada akibat yang akan terjadi. Makanya Dragon pasti dia berpikir sangat banyak sekali jika dia menyerang Tenryubito, dampaknya akan sangat buruk juga ke dirinya dan juga pasukan yang dia pimpin. Ya mungkin yang bilang segalanya gampang, kebanyakan nikmatin fiksi bocil kali ya, yang selalu berakhir dengan happy ending. Untungnya One Piece emang lebih dark, tapi darknya ini memang merepresentasikan kejadian di dunia nyata. Kuma yang keluar dari kerajaan karena anaknya lah, walau sedihnya ternyata itu bukan anak dia, tetapi anak dari Tenryubito yang jelas-jelas sosok yang sangat Kuma benci bahkan sejak dia lahir. Tapi tetap saja dia pun menjaga Bone karena perasaannya kepada Jinny. Intinya ini chapter definisi benar-benar kacau banget karena emosi benar-benar bermain di satu chapter ini. Dan dikatakan 1 tahun pun telah terlewat kembali, yang berarti 5 tahun yang lalu yang pada saat itu Bone berusia 6 tahun. Chapter berakhir dengan Bekori, mantan raja dari Sorbet, kembali datang ke negerinya dan dia
mulai membunuhi rakyat-rakyat di negeri tersebut. Orang pun meminta tolong kepada Kuma dan chapter pun berakhir di sana yang wah ini what a chapter banget dari Oda Sensei. Walau dengan permintaan maaf manuskrip yang gak sempurna di awal tadi, tapi ini bisa menjadi chapter yang sempurna. Kesempurnaan memang datang dari ketidaksempurnaan di sisi lain, anjay. Mungkin ini bakal jadi fondasi nantinya ketika Kuma tertangkap dan akhirnya harus dieksekusi mati. Muncullah Vegapunk yang ingin meneliti tubuh dari Kuma dan seterusnya sampai di waktu saat ini. Ya bahasa itu pastinya akan kita bahas di video review nanti ya, karena ada beberapa hal yang mau dibahas, tapi karena ini video khusus recap jadi kita sudahi saja. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya, karena video review seperti biasa akan rilis hari Jumat. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Coba tuliskan pendapat kalian tentang satu chapter yang sangat-sangat kacau ini di kolom komentar. Dan buat kalian juga nih yang mau support channel Filmi, bisa bantu beli merchandise-nya ya, terutama merch dari Shanks ini dengan desain yang gak wibu-wibu banget. Pas banget buat kalian yang sebenarnya suka dengan One Piece tapi gak pernah mau untuk kelihatan wibu. Yang sangat pas juga dengan momen wifi haki Shanks pada Ryokyu yang baru saja dimunculkan di animenya. Spesial buat kalian penonton YouTube dari Filmi, ada diskon voucher sampai 40.000, kalian juga bisa COD dan tentunya free ongkir. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Nah seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develo pamit and I'll see you guys next time.